Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, hari Ahad, tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita hidup di mana? Di mana? Di dunia. Apa karakter kehidupan di dunia? Memahami karakter kehidupan di dunia akan membuat kita sukses menjalani kehidupan di dunia. Dunia ini punya banyak karakter. Salah satu karakter dunia adalah banyak ujian di dalamnya. Banyak apa? Ujian di dalamnya. Ujian tengah semester atau akhir semester? UTS apa UAS? Bukan itu yang saya maksud. Maksudnya adalah ujian kehidupan. Pahami bahwa dunia itu tempatnya ujian. Dunia itu tempatnya rintangan. Ujian yang ada di dunia ini pasti akan mengenai semua manusia yang hidup di permukaan bumi. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat yang menyebutkan hal itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 155. Surat apa? Al-Baqarah.
Ayat pinten? 155. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walanabluwannakum. Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Kenapa? Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Yang pernah belajar bahasa Arab, di dalam kalimat walanabluwannakum itu ada penegasan-penegasan. Makanya terjemahannya apa tadi? Sungguh kami pasti. Sungguh itu penegasan, pasti itu juga penegasan. Dari mana diambil kata sungguh dan pasti? Wala nablu wannakum. La yang ada di awal itu namanya lamu. Jadi ngamleng. Lamu. Yurana santri apa? Atau mantan santri? Masa kelalen? Lam di sini lam apa? Masya Allah Pak Makmur dapat hadiah ini. Nah, mana hadiahnya? Mana hadiah beri? Tablik akbar mana hadiah? Ini tablik asghar jenenge. Mana panitia? Siapkan hadiah. Ya. Dapat hadiah ya Pak Makmur ya. Jangan minta ke saya Pak Makmur, minta ke panitia nanti. Lamu at-taukid. 1. Wala lam nabluwannakum. Penegasan yang kedua adalah namanya niswah, bukan nunu cici maning hadiah. Nunu gak ada. Masa santri kurang nang kene? Nunu taukid. 2 dapat hadiah. Ya. Siapa namanya? Mas Eko. Pak Makmur 1, Mas Eko 1. Ya. Apa panitia? Bukan ya. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Ya. 1 huruf itu kan tadi lam. Yang kedua apa? Nun. Cuma kemasukan huruf lam sama huruf nun saja terjemahannya bisa berbeda. Ya. Itulah ajaibnya bahasa Arab. Wala nabluwannakum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Pasti. Gak ada yang akan lewat dari ujian tersebut. Apa ujiannya? Kata Allah Azza wa Jalla, bisyai'in minal khawfi. Perasaan apa? Takut. Takut apa? Takut mati. Takut apa? Miskin. Takut kelaparan. Takut apa lagi? Takut dibully. Takut suaminya nikah lagi. Takut istri selingkuh, ya. Macam-macam perasaan takut. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Napa ju'i? Lapar. Takut, lapar. Ngesuk mangan apa? Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Dan takut berkurangnya harta. Ujian berupa berkurangnya harta. Perasaan takut, perasaan lapar, terus apa bau? Berkurangnya harta. Ketika orang sudah sampai puncak bisnisnya dengan penghasilan yang tinggi, ada nggak perasaan takut nanti bisnisnya akan turun? Ada nggak perasaan itu? Ada. Ya.
Monggo Pak Mamur. Jenengan pilih yang mana? Sing kandel apa sing tipis? Niki monggo. Nah, jenengan pilih yang mana? Belakang ini. Oh ya. Sampai mana tadi? Berkurangnya harta. Ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Apa itu berkurangnya jiwa? Sakit apa mati? Sakit apa mati? Dua-duanya. Sakit itu juga berkurang. Apanya yang berkurang? Kesehatannya. Yang berkurang kesehatannya. Ketika masih muda, ngangkat meja ini sendirian, kuat? Kuat. Begitu tua, ngangkat gelas B, apa gitu? Buyuten. Ketika masih muda, belakang sendiri itu kelihatan. Begitu sudah tua, di depan sini enggak kelihatan. Berkurang jiwa, kesehatan. Dan juga selain sakit, kematian. Itu juga termasuk berkurangnya jiwa. Dahulu berdua dengan istri, pekan lalu salah satu nggak ada, entah suaminya entah istri. Dahulu punya anak 5, bulan lalu tinggal 4, 1 berkurang. Kita ulangi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Apa tadi? Takut. Wal ju'i, lapar. Wa naqsin minal amwal, berkurangnya harta. Wal anfus, berkurangnya jiwa. Wathamarat, dan berkurangnya hasil panen buah-buahan dan yang lainnya. Ada saatnya panennya berhasil, ada saatnya tidak panen. Ada saatnya durennya banyak, ada saatnya babar belas, nggak berbuah. Ujian-ujian ini Allah akan timpakan kepada orang-orang yang hidup di dunia. Ustaz, tetangga saya itu Ustaz kayaknya nggak pernah sakit Ustaz. Tetangga saya itu kayaknya gak pernah kekurangan duit Ustaz. Katanya semua orang yang hidup di dunia itu akan mengalami ujian. Tetangga saya gak ada Ustaz ujiannya. Ada gak ujiannya? Ada. Apa? Gak pernah sakit, gak pernah miskin. Apa ujiannya? Apa? Ujiannya sehat. Loh, sehat ujian. Gak pernah sakit. Ujiannya berarti apa? Gak pernah miskin. Ujiannya berarti kekayaan. Loh, masa sehat ujian? Masa kaya ujian? Ujian itu tidak mesti sesuatu yang tidak enak. Yang enak pun juga bisa jadi ujian. Apa kata Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Anbiya? Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Ayat benar? 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri
wal khairi fitnah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan uji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dengan sesuatu yang baik. Fitnah sebagai ujian untuk kalian. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Jenengan pengen diuji yang baik apa yang buruk? Isi kebayan. Jenengan pengen sugih apa kere? Hah? Sugih. Sing pengen kere angkat tangan. Sing sugih angkat tangan. Ternyata realita itu tidak selalu berbanding lurus dengan idealisme. Kenyataan itu tidak selalu sama dengan keinginan. Kalau ditanya semuanya di sini, pengen jadi kaya atau miskin? Jawabannya kaya. Coba yang kaya angkat tangan. Nggak angkat tangan ini ada beberapa kemungkinan ya. Ada kemungkinan memang nggak kaya, ada kemungkinan kaya tapi mbok disilih. Mbok diutangi ya. Jadi semua yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami apa? Ujian. Ustadz, kalau orangnya beriman, Ustadz, orangnya rajin sholat, orangnya rajin puasa, berpegang akidah yang benar, menutup aurat, soleh, rajin ke masjid, puasa nggak cuma Ramadan, Senin, Kemis, sholat nggak cuma 5 waktu, tahajud, duha, sholat-sholat sunnah yang lainnya dikerjakan, apa yuk akan tetap mendapatkan ujian? Diuji nomor wis beriman, wis sholat, diuji. Ujian itu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Bukan hanya yang tidak beriman, termasuk yang beriman pun juga akan diberi ujian. Bahkan semakin tinggi keimanannya, ujiannya juga semakin besar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaa?" Wahai Rasul, siapa sih orang yang ujiannya paling berat? Gini-gini sinten? Sing ora salat apa sing biasa teler? Hah? Yang ujiannya paling berat siapa? Itu pertanyaannya. Apa jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-anbiya. Napa al-anbiya? Para nabi. Ternyata orang yang ujiannya paling berat itu bukan tukang mabok, bukan tukang judi, bukan koruptor, malah yang paling berat ujiannya sinten? Para nabi. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Tsummas salihun." Setelah para nabi, level ujian berikutnya yang terberat adalah orang-orang soleh. Sinten? Orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsalu minan nas. Kemudian level berikutnya adalah orang yang beriman dengan level di bawahnya orang soleh. Begitu seterusnya. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar kepatuhan dia dalam beragama.
Berarti semakin soleh ujiannya semakin apa? Berat. Jadi jangan dipikir yang pada hijrah ini ya, hijrah meninggalkan masa lalu yang gelap dan kelam, entah itu terkait dengan mata pencaharian yang dulunya haram ya, entah itu terkait dengan perilaku yang tidak baik kepada anak dan istri, entah itu terkait dengan ibadah kepada Allah, dulunya nggak pernah sholat. Seandainya ada orang hijrah, berarti imannya naik apa turun? Naik. Semakin iman naik, ujian semakin apa? Berat. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Berarti penak sing imane biasa baik apa sing imane dhuwur? Penak sing endi? Jadi amlong. Enak yang imannya biasa-biasa aja atau malah nyungsep? Apa sing imane dhuwur? Dhuwur. Berarti siapa iki? Jamaah, kita berusaha meningkatkan keimanan, tapi di waktu yang sama setiap pagi dan petang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta keselamatan. Apa coba doanya? Yang bisa saya kasih hadiah. Doanya Masya Allah. Monggo. Yang mana? Setiap pagi dan sore kita berdoa kepada Allah, Allahumma afini fi badan, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basar, la ilaha illa ant. Berapa kali? 3 kali. Habis itu kita berdoa lagi kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunia wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, maafmu, wal afiyata, dan keselamatan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini, terus wa duniyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon keselamatan, aku mohon maafmu fi dini, agamaku ya Allah selamatkan. Wa duniyaya, duniaku ya Allah selamatkan. Wa ahli, keluargaku. Wa mali, hartaku. Jadi bukan berarti kok ketika kita tahu semakin tinggi keimanan seseorang itu semakin berat ujiannya, terus kemudian kita ndonga minta sama Allah, ya Allah ujianku sing abot sisan. Enggak. Kenapa? Kenapa kita enggak boleh minta ujian yang berat? Karena kita enggak tahu. Enggak tahu apa? Enggak tahu bakalan kuat menghadapi ujian yang berat atau tidak. Kok njaluk ujian sing berat ujug-ujug malah kendat. Saking nopo? Saking abote ram. Maka kita diajarin sama Rasul SAW untuk minta nopo? Keselamatan. Kok setelah kita minta keselamatan tetap di nopo? Diuji, ya dihadapi. Berarti mukmin maupun non mukmin semuanya akan mendapatkan ujian. Muslim maupun kafir semuanya akan mendapatkan ujian. Terus bedanya nopo Ustaz? Bedanya adalah kalau orang yang beriman menghadapi ujian, dia akan lebih tegar.
dia akan lebih kokoh. Dia akan lebih tenang untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Karena seorang mukmin diumpamakan oleh Nabi SAW seperti pohon apa? Kurma. Bagus, dapat hadiah. Masya Allah. Iya sentang loh adeh panitia. Maning ya. Seperti pohon kurma. Pohon apa? Kurma. Pernah lihat pohon kurma? Nang ngendi? Lagu nang masjid aku ngono. Itu di situ di depan, di luar sini ada pohon kurma. Ya, yang pohonnya kayak pohon apa? Jati. Sawit. Ya, mirip kayak pohon sawit. Bentuknya ya, bentuknya. Mirip gitu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni mahi." Wahai para sahabatku, ada sebuah pohon yang daunnya nggak pernah gugur. Gugur itu artinya apa? Gigal, nggak pernah rontok. Dan pohon ini mirip banget dengan muslim. Muslim itu diibaratkan dengan pohon ini. Coba tebak apa pohon itu? Apa pohon itu? Para sahabat ketika mendengar perumpamaan itu, mereka menyebutkan banyak pohon yang mereka lihat di padang pasir. Pohon sing aneh-aneh disebutkan sama mereka. Anak kecil yang hadir saat itu di situ namanya Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar. Batin. Apa batin? Terbersit di dalam hatinya. Kayane kurma. Kayane kurma. Tapi nggak berani ngomong. Kenapa? Karena kecil sendiri. Karena kecil sendiri. Yang lainnya sahabat senior-senior. Dia mau ngomong kan apa ya? Pakai wuh ya kalau kita ya. Setelah semuanya diam dan tidak ada yang jawab, Rasulullah SAW bersabda, "Hiyan nakhlah." Pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu nggak pernah rontok daunnya. Nggak percaya? Nandur. Ya mirip-mirip kayak kelapa lah ya. Walaupun kelapa itu kadang-kadang ada belaraknya ya. Ada yang kering kemudian bisa di ini. Tapi ya mirip-mirip gitulah. Alias orang nyampah. Coba bedakan dengan pohon. Pohon apa? Ya meh kabehan. Rambutan. Apalagi? Kelengkeng. Apa manik? Apa? Duku, duren. Apa? Kurma udah, kurma kan nggak jatuh. Ya. Apa? Jambu, jambu wer, jambu kluthuk, jambu apa? Ya. Pohon-pohon ini ngeruntai. Emang enak apanya? Buahnya. Iki ini loh apa jenis? Naungannya itu memang enak. Ya kalau buah juga. Enak. Tapi kan repot setiap hari apa? Nyapu. Kurma itu nggak seperti itu. Orang nyampah. Dapat naungannya, dapat buahnya, nggak dapat repotnya.
Yang punya. Ya paling repotnya pas nopo? Panen, perawatan gitu ya. Pas ngawinin ya, antara kurma jantan sama kurma betina. Jadi mukmin itu diumpamakan oleh Nabi seperti pohon kurma dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain, apa sih kelebihannya pohon kurma? Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah di kitab beliau Al-Musannaf disebutkan wala tumilu harri. Kelebihan pohon kurma itu salah satunya kena angin sekencang apapun, maka pohon itu tetap kokoh. Dan seperti itulah seorang mukmin. Gak gampang napa? Gak gampang goyang-goyang dengan banyaknya ujian. Kok bisa kuat seperti itu? Jenengan tahu rahasianya? Katanya, katanya ya. Konon salah satu cara jamaah agak merapat, maju lagi. Iya, jenengan maju lagi, biar yang di sana bisa masuk. Ibu-ibu sama, ibu-ibu agak maju lagi, coba. Ya, supaya yang di luar bisa masuk. Alhamdulillah, nah gitu. Sampai mana tadi? Konon. Sampai apa? Konon. Salah satu cara nanam pohon kurma adalah dengan biji. Dengan apa? Biji. Apa yang dilakukan petani kurma? Biji itu akan dimasukkan ke dalam tanah. Akan dimasukkan ke dalam tanah. Tentunya digali, masukkan ke dalam tanah. Habis itu apa yang dilakukan? Dia akan mengambil batu besar. Kemudian dia taruh di atas tanah itu. Pas di atas tanah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika Allah menakdirkan butir biji kurma itu mulai tumbuh, maka dia akan tumbuh pertama kali kemana? Ke bawah. Apa berarti yang tumbuh? Akar. Loh, berarti nggak tumbuh ke atas dong? Tumbuh ke atas nggak? Tumbuh. Kapan? Ketika akarnya kuat. Sehingga suatu saat setelah akarnya kuat dan sudah saatnya dia tumbuh ke atas, apa yang terjadi? Batu gede itu akan terangkat. Akhirnya batu itu akan menjauh dan ini akan semakin ke atas. Itu salah satu rahasianya. Kenapa? Kenapa? Kokoh pohon tersebut. Mukmin kenapa kuat menghadapi ujian dan cobaan hidup? Karena akarnya kuat. Akarnya mukmin apa? Akidah. Tauhid, keimanan seorang mukmin yang menghujam dalam di dalam hatinya. Itu yang membuat seorang mukmin gak gampang terpengaruh dengan begitu banyak ujian. Seperti pohon apa wau? Seperti pohon kurma.
Buat orang yang beriman, ujian-ujian hidup yang dihadapinya itu adalah sarana yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk naik kelas. SMP apa SMA? Naik kelas menuju mukmin yang lebih tinggi level keimanannya. Kata orang Jawa, alang-alang dudu aling-aling. Jadi tadi itu mukadimah. Sementong waktu. Alang-alang napa? Dudu aling-aling. Alang-alang niku napa to? Alang-alang itu rumput, tapi rumput yang tinggi-tinggi. Alang-alang. Dudu aling-aling. Dudu yang wudu, bukan. Aling-aling itu penghalang. Rumput yang tinggi-tinggi itu bukan penghalang buat kita. Itu kata orang Jawa. Ujian-ujian yang Allah berikan untuk kita hadapi di dunia ini bukan alasan kita untuk pasrah, bukan alasan kita untuk menyerah, bukan alasan kita untuk berhenti melangkah. Tapi alang-alang itu adalah ujian yang harus kita hadapi. Entah itu ujian dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Saat kita bekerja mencari nafkah atau ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan sholat dan yang lain sebagainya. Jadi ujian itu bukan hanya dalam urusan agama, termasuk dalam urusan dunia juga banyak ujiannya. Saya tanya sama jenengan, petani ketika akan menanam padi, ada nggak ujiannya? Apa? Satu, menyiapkan lahan. Masih banyak apanya? Masih banyak rumput-rumputan liarnya, harus dipaculi, harus diapain? Ditraktor, harus diairi dulu. Ujian berikutnya nyari benih yang bagus. Setelah ditanam, tahu-tahu ya ada perubahan cuaca ekstrim, banjir, akhirnya benihnya terbawa air. Bukan hanya itu, air itu membawa popok, membawa sampah. Ya. Akhirnya harus ngulang lagi bersihin. Ujian. Begitu mulai tumbuh, apa ujiannya? Gulma. Kenapa gulma? Ya rumput-rumputan, apa namanya? Rumput-rumputan liar, kudu di siangi, ya wengini ya orang apa? Ya harus dicabuti, ya matun ya. Ya, matun harus dipatun. Ya. Agak besar dikit, datang wereng, datang belalang, datang ini. Sudah ditangani, begitu menguning, datang burung. Ya. Dalam urusan dunia ada ujian. Apa kemudian petani karena dia tahu saat menanam padi atau bahkan sebelum menanam padi akan banyak ujiannya, apa kemudian dia duduk berpangku tangan nunggu beras impor pas lagi panen raya? Apa terus seperti itu? Enggak kan? Enggak cuma petani, pedagang juga sama. Ya. Sudah siap-siap bikin es, ujuk-ujuk udan terus. Aduh, ini ngapa iki? Sekirim bae monggo santri kan lumayan.
Daripada dibuang. Dagang ada ujiannya. Jadi karyawan ada ujiannya. Jadi pejabat ada ujiannya. Apalagi pejabat yang baik. Atau pengen jabat untuk membawa kebaikan. Itu juga ada ujian. Banyak yang nggak suka. Siapa yang nggak suka? Orang baik pengen menjabat untuk membawa misi kebaikan. Yang nggak suka siapa? Ya orang yang nggak baik. Karena nanti kejahatan mereka akan terganggu. Makanya sekian banyak cara dilakukan. Kriminalisasi, fitnah, bully. Ya, apalagi? Ya. Tuduh sana, tuduh sini, isu itu, isu ini, terus dihembuskan. Ujian. Ya. Ini adalah urusan dunia. Nah, urusan akhirat, mau beribadah, ada nggak ujiannya? Ujiannya itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Internal dan eksternal. Ujian dari dalam apa? Apa? Nafsu. Nafsu. Karena nafsu itu pengen kita santai. Nafsu itu pengen kita malas. Saya tanya sama jenengan. Hari Ahad seperti ini. Enaknya apa? Santai. Pengennya santai. Entah itu santai di rumah, entah itu santai di luar rumah. Pengennya kan kayak gitu. Nafsu. Ya. Makanya diumpamakan oleh seorang penyair, wan nafsu katifli. Nafsu itu bagaikan bayi. Bagaikan apa? Bayi. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Bayi itu kalau dibiarkan netek, dibiarkan minum ASI dan tidak disapih, akan tetap netek kepada ibunya sampai brengosen. Bayi itu, nafsu itu seperti apa? Bayi yang selalu pengen netek sama ibunya. Kalau ibunya nggak tega untuk nyapih, nganti gede ya tetap netek ya, sama ibu. Terus apa yang mesti dilakukan? Wa in taftimhu yanfatim. Yang mesti dilakukan saatnya disapih, ya disapih. Saya tanya, bayi itu ketika disapih protes atau tidak? Ngerti jenengan apa? Ngerti Ustaz, aku kan gendong kok. Dia akan protes. Ibu yang baik, bapak yang baik, apa yang dilakukan ketika bayinya protes? Apa yang dilakukan? Pasrah, menyerah, atau berupaya sekuat tenaga supaya bayi itu istiqomah menghadapi takdir yang pahit ini? Apa yang dilakukan? Pasrah atau berupaya sekuat tenaga supaya bayi ini tetap bertahan di sapih? Yang mana? Berupaya. Itulah nafsu. Nafsu itu kalau dituruti, kalau dituruti, nyemplung sumur ya akan dituruti. Itulah nafsu. Jadi kan nggak percaya. Orang judi. Pertama kali masangnya berapa? Berapa? Nggak mau terjebak. Ya jere lah. Ya, kata orang berapa? Togel sih berapa harganya? Jangan-jangan ada bandar nang kene iki.
Ya mungkin 1.000, mungkin 5.000. Ya. Awalnya kan apa? Kecil. Ketika dituruti, jenengan tahu. Orang itu kalau sudah nuruti nafsu judi, bukan cuma 5.000 yang dikeluarkan. Berapa? 100.000. Rumah bisa amblas. Rumah. Bahkan, baru tadi saya baca berita. Sekali judi orang habis 200 M. 200 miliar. Gue mau nyemplung sumur, udah sumur, jurang. Ya. Nafsu itu seperti itu. Terus gimana menghadapinya? Ketemu nafsu apa yang dilakukan? Sapi. Lawan nafsu tersebut. Berarti kalau ada bakul togel, jenengan lewat, gimana? Jajal apa liwat baik? Lho apa-apa 5.000 iki. Itu kalau jenengan turuti bisa sampai separah yang tadi saya berikan. Saya ceritakan tadi. Nafsu. Ya. Itu adalah tantangan apa? Internal. Subuh-subuh. Jam berapa adzan? Jam 4:30 kira-kira. Begitu adzan, siapa yang akan membuat kita jadi malas untuk bangun? Nafsu. Nafsu apa? Nafsu tidur. Ya. Karpe dela maning. Ya. Engkola nembe adzan. Ya. Nembe adzan. Biasanya adzan karo qomat iki jarake lumayan seberapa jam, kan lumayan seberapa jam. Ya. Begitu qomat, lah kayaknya imamnya ustadz kayak macamnya suwe banget guys. Akhirnya bangun-bangun sudah jam 6, sudah jam 7, nafsu. Pengen mengeluarkan zakat. Napa? Ngeluarin zakat. Atau pengen bersedekah. Siapa yang protes? Nafsu. Nafsu apa? Nafsu pelit. Nafsu rakus. Nafsu tamak terhadap harta. Itu halangan internal kita. Pengen puasa. Pengen apa? Puasa. Puasa apa puasa niki? Sya'ban. Apa yang protes? Nafsu. Nafsu apa? Nafsu perut. Nafsu perut. Yang kok bisa ngopi maning. Awan ora bisa nyeroto nafsu. Ketemu dengan aturan bisnis, ketemu dengan aturan politik. Ya. Siapa yang protes? Nafsu. Nafsu apa? Nafsu pengen bebas. Jadi orang-orang yang menyerukan Islam liberal itu sebenarnya terjerat apa? Nafsu. Nafsu nggak mau diatur oleh Rabbul Alamin. Yeah. Jadi mereka kemas dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya keren. Intinya hawa nafsu. Nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, ini adalah halangan apa? Internal. Kita pindah. Apa itu? Halangan eksternal dari luar. Nopo? Apa? Cuaca. Bagus. Ada yang lain? Lingkungan. Bagus. Ada yang lain?
Keluarga. Ada yang lain? Hah? Payung. Dari luar itu adalah minal jinnati wan nas. Apa? Setan jin dan setan manusia. Surat nopo? An-Nas. Ayat berapa? Aja diurut kesuwen. Ayat berapa? Terakhir itu ayat berapa? 6. Bocah loro ki, wis ora apa-apa bocah loro ki. Ayat berapa? Ayat 6. Minal jinnati wan nas. Jinnati niku napa? Jin. Nas niku manusia. Dari kalangan setan jin dan setan manusia. Nggih, ada apa nak? Nanti nggih. Manggilnya nanti kalau sudah selesai. Dhuwur apa nang ngisor iki? Ya janji ramane gue ben ora rame. Sampai mana tadi? Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Setan jin dan setan manusia. Setan jin dan setan manusia ini berkolaborasi. Wah, keren teman. Berkolaborasi ini kenapa? Bekerja sama. Kata siapa Ustadz bekerja sama? Kata Allah. Allah yang menyampaikan. Ya. Di mana Ustadz Allah menyampaikan? Dalam surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am. Ayat 112. Ayat pinten? 112. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami, sinten kami? Allah. Kami menyediakan untuk setiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Musuhnya adalah setan manusia dan setan jin. Dah. Terus apa kata Allah lanjutannya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan jin dan setan manusia itu saling memberi ide. Tukar nopo? Tukar pikiran. Yeah. Saling memberikan inspirasi kejahatan untuk menghalangi kebenaran. Itulah kolaborasinya. Makanya siapapun yang mendakwahkan dan memperjuangkan kebenaran, siapapun yang berupaya untuk menegakkan akidah yang benar, siapapun yang berupaya untuk mengajak umat kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menghadapi ujian, rintangan, tantangan, godaan, intimidasi, bully dan yang lain-lain. Pasti. Ya. Saya sampaikan ini supaya apa? Supaya mundur apa supaya maju? Supaya maju. Ya. Itu sudah sunnatullah. Sudah apa? Sunnatullah. Ketetapan Allah yang pasti terjadi. Gak mungkin tidak. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Napa?
wahyu ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nopo? Bagus. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana? Udah dapat belum? Udah. Di gua Hira. Begitu Rasul SAW dapat wahyu itu, suasananya mencekam. Suasananya mencekam. Kenapa mencekam? Satu, malam-malam. Malam-malam. Dua, tempatnya terpencil. Di puncak gunung. Nggak ada lampu, nggak ada orang. Di dalam gua. Dua. Tiga, ujuk-ujuk Rasulullah SAW dibekap dari belakang. Dibekap siapa? Disikap dari belakang. Sampai nggak bisa bernafas. Terus ada suara. Coba jenengan bayangkan, lagi melaku wengi-wengi, ujuk-ujuk. Apa respon jenengan? Nyelingak apa Melayu? Apa sih satut-satut ini? Itu pemberani itu. Maka kalau kita kemudian membaca sejarah Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu, beliau pulang ke rumah menemui sinten? Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan menggigil ketakutan. Wajar atau tidak? Wajar, manusiawi. Ya. Setelah ditenangkan oleh Khadijah, diselimuti oleh beliau, kemudian Khadijah yang Masya Allah cerdas, matang, dewasa, kaya, setia, Masya Allah. Bojone jenengan kayak gue jan Masya Allah. Ya. Apa kata Khadijah? Diajak Rasul SAW untuk menemui sinten? Siapa? Siapa? Waraqah bin Naufal. Monggo. Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal itu ulamanya orang Nasrani. Sinten? Ulamanya orang Nasrani yang masih lurus. Garis nopo? Garis lurus itu garis bengkok. Ya. Yang masih hanif, masih murni memegang ajarannya Nabi sinten? Nabi Isa alaihissalam, ajaran tauhid. Kemudian konsultasi. Khadijah tahu Waraqah ini adalah orang yang soleh, ulama, masih lurus. Diajak Rasulullah SAW. Setelah bertanya Rasulullah SAW kepada sinten? Kepada Waraqah, diceritakan apa yang beliau alami. Apa kata Waraqah? Hadzan namus alladzi unzila ala Musa. Sosok yang mendatangimu wahai Muhammad itu sama dengan sosok yang mendatangi Nabi Musa. Sinten berarti? Malaikat Jibril. Itu juga yang mendatangi Nabi Isa. Sama. Jadi nggak usah takut, yang datang kepadamu itu adalah malaikat. Laitani fiha jadha'a laitani akunu hayya. Andaikan ketika engkau nanti diangkat menjadi nabi seperti diangkatnya Nabi Musa dan Nabi Isa, aku masih hidup. Andaikan aku masih hidup, aku akan dukung, aku akan bela, aku akan bantu engkau. Kok bela, bantu? Maka Rasulullah SAW menangkap ada sesuatu ini. Berarti kalau saya jadi nabi ini akan ada sesuatu. Kok perlu pembelaan, perlu pelindungan? Rasulullah SAW cerdas. Beliau bertanya, awa mukhrijiyahum,
Waraqah, apakah masyarakatku saat nanti aku menjadi rasul, mereka akan mengusir aku dari kampung halamanku sendiri? Itu pertanyaannya siapa? Rasulullah SAW. Apa jawaban Waraqah? Naam. Apa naam? Iya. Lam ya'ti rajulun bima ji'ta bihi illa udhi. Siapapun yang memperjuangkan seperti apa yang engkau perjuangan pasti akan mendapatkan intimidasi. Hadis riwayat Bukhari. Siapapun yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasul SAW, akidah yang benar, ajaran beliau, berpegang dengan prinsip-prinsip kejujuran, kebaikan, keikhlasan, membela kebenaran, melawan kezaliman, pasti akan mendapatkan intimidasi. Maka kalau sekarang ada tuduhan macam-macam, ya, ada tuduhan macam-macam. Hati-hati engkau ngaji nang kana jadi apa? Radikal. Ya. Engkau jadi intoleran. Ya. Ya. Sehingga karena intoleran maka dibubarkan. Jadi sing intoleran kuwi sing bubaraken apa sing dibubaraken sih? Oh, jadi bingung gitu. Ya. Intoleran berarti kebalikannya apa? Toleran, toleran. Beda toleran. Sing toleransi masa dibubaraken? Kuwi ya dadine intoleran. Ya. Beradu argumentasi, sampaikan kebenaran, sampaikan argumen masing-masing. Bukan dengan apa? Cara-cara seperti itu. Ya. Tapi yakinlah, ada seorang dai menyampaikan dakwah kita ini bagaikan air. Bagaikan apa? Air. Air itu tabiatnya air, ya. Tabiat siapa? Sifatnya, karakternya air itu akan mengalir kemana-mana. Betul? Itu karakternya air. Ditutup di sini, dia akan mengalir ke sana. Ditutup di sana, dia akan mengalir ke sini. Itulah tabiatnya air. Dakwah itu seperti itu. Dakwah kebenaran, dakwah sunnah, dakwah tauhid dihalangi di sana akan muncul di sini. Dihalangi di sini akan muncul di tempat lain. Oke? Kalau gitu kita bendung aja. Kita apa? Bendung aja. Apa yang terjadi? Rembes. Apa? Rembes. Rembes kemana-mana. Dibendung sekuat tenaga akan rembes. Ya wis, dicor baik dicor. Apa? Dicor. Tambahi anti apa jane? Anti bocor. Dah, bendung ya. Apa yang terjadi? Menguap. Setelah menguap jadi apa? Jadi awan. Setelah jadi awan akan menurunkan hujan di mana-mana. Itulah karakter dakwah sunnah. Maka enggak usah dihalang-halangi. Allah menghendaki kebaikan ini akan tersebar. Cuman kita ini jangan gampang menyerah. Jangan gampang putus asa. Sing sabar. Ustaz, biar bisa punya semangat yang enggak gampang putus asa niku pripun Ustaz? Satu. Yakinlah bahwa Allah tidak akan membebani kita melebihi
kemampuan kita. Satu. Napa? Yakinilah bahwa Allah tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita. Siapa yang hafal ayatnya angkat tangan. Yang hafal ayatnya, nggih. Udah jawab tadi? Udah. Masya Allah. Ayatnya adalah surat Al-Baqarah. Ayat berapa nomornya? Masya Allah. 286. Monggo. Surat Al-Baqarah ayat 286 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat Nabi SAW di zaman beliau disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ujian yang Allah berikan kepada kita di zaman ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Karena yang bikin para sahabat itu sama dengan yang bikin kita. Sinten? Allah. Yang menciptakan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair ibn al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya. Sa'id bin Zaid, para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Yang menciptakan mereka Allah, yang menciptakan kita sinten? Allah. Dan Allah paling ngerti tentang kadar kemampuan makhluk ciptaannya. Allah paling mengerti tentang kadar makhluk ciptaannya. Allah paling ngerti tentang kapasitas keimanannya Abu Bakar, dan Allah juga paling ngerti tentang kapasitas keimanan kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang menciptakan itu paling paham tentang makhluk yang diciptakannya. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk ayat 14. Surat apa? Al-Mulk ayat 14. Jadi Allah itu paling ngerti kadar ujian yang akan diberikan kepada kita itu seperti apa. Maka insya Allah ujian seberat apapun, yakinlah kita akan mampu menghadapinya. Sudah. Yang kedua, Allah pasti menyediakan solusi. Apa yang kedua? Allah pasti menyediakan apa? Solusi. Solusi siapa? Jalan keluar. Ayatnya apa jajal? Gampang. Surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Apa jajal? Bagus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kita diulang tok apa ya? Kalau kita baca keterangan para ulama tafsir, maka dua ayat ini kesimpulannya adalah bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Kenapa? Bersama satu kesulitan ada berapa? Dua kemudahan. Kok bisa?
piye pentingnya belajar bahasa Arab. Fa inna ma'al usri, alif lam. Ini namanya ma'rifah. Yusro, enggak pakai alif lam. Ini namanya nakiroh. Kalau ma'rifah diulang 2 kali, berarti yang kedua itu sama dengan yang pertama. Kalau nakiroh diulang 2 kali, berarti yang kedua beda dengan yang pertama. Maka kesimpulannya, dalam satu kesulitan ada berapa? 2 kemudahan. Jadi kenapa kita putus asa? Betapa banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita. Setelahnya kita akan mendapatkan sangat banyak kemudahan. Ya. Maka jangan gampang putus asa. Apa yang pertama? Yakinlah bahwa Allah tidak membebani kita, melainkan sesuai dengan kemampuan. Apa yang kedua? Allah akan memberikan solusi. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Surat At-Talaq ayat 2. Jadi syaratnya apa? Takwa. Berarti nek duitnya lagi entong, syaratnya apa? Syaratnya apa? Kerja. Ya takwa ya kerja. Kerja itu bagian dari takwa. Ya, bocah lagi angel, priwe? Dibenerakan salate. Diperbanyak baca Qur'annya. Dikurangi penggunaan HP-nya. Dekatkan diri kita kepada Allah. Maka Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih sisa waktu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya. Berdiri coba. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa ada orang bunuh diri? Katanya ujian itu tidak akan melampaui apa? Batas kemampuannya. Ya karena dia nggak pakai syarat yang tadi kita bawakan. Apa syarat yang kita bawakan tadi? Takwa. Ya. Sehingga dia pikir bunuh diri adalah solusi. Padahal itu adalah masalah. Kenapa masalah? Karena ketika dia mati, masalahnya akan semakin berat dengan cara itu. Kalau dia matinya dengan cara itu, masalahnya akan semakin berat.
Masalah di alam barzakh, masalah di alam akhirat. Ya. Kenapa ada orang yang bunuh diri? Jawabannya karena dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan solusi dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bagaimana berbuat zalim kepada orang lain bisa diampuni oleh Allah, sedangkan yang dizalimi itu sudah meninggal dunia. Yang bisa Anda lakukan adalah satu, banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk orang itu. Banyak-banyak napa? Mendoakan kebaikan untuk orang itu. Juga boleh selain mendoakan juga berbuat baik. Ya, misal jenengan berinfak, kemudian dimaksudkan mudah-mudahan juga orang itu dapat apanya? Dapat pahalanya. Semoga kalau antum melakukan itu, saat nanti di hari kiamat ditimbang, ya, antara apa dengan apa? Antara kezaliman yang Anda lakukan dengan doa-doa atau kebaikan yang Anda panjatkan atau Anda lakukan, ketika ditimbang, semoga yang lebih berat apanya? Kebaikannya. Yang kedua, andaikan orang itu masih punya ahli waris dan kezaliman yang Anda lakukan terkait dengan harta niku contohnya apa? Ayam. Tahu nyolong ayam. Ya. Maka kembalikan ayam itu kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Wis dibakar ayamnya kok. Wis digoreng ayamnya. Ya bukan ayam yang dulu dicuri. Ya, bukan itu. Anda beli ayam sekarang kemudian diberikan. Ustaz, ya izin Ustaz. Aku siki jadi ustaz, mulang ngaji, ujuk-ujuk nggawa jago, Pak Nyong biyen tau nyolong jago. Wah, ya apa namanya? Bisa reputasi saya bisa rusak Ustaznya. Ya enggak mesti jenengan ngomong seperti itu. Bisa aja dipaketkan. Wah, yang dipaketkan. Ya enggak mesti pakai jasa penitipan itu. Ya bisa pakai orang lain tolong diantarkan ke sana gitu ya. Intinya berupaya untuk mengembalikan kezaliman itu kepada ahli warisnya. Ustaz, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang yang sabar saat diuji. Mohon penjelasan, sabar itu apa? Karena sepemahaman saya sabar itu pasrah, nerimo atau pasif. Ya. Sabar secara bahasa artinya adalah nahan. Napa? Nahan. Ini definisi sabar secara bahasa. Adapun definisinya dalam istilah syariat, sabar itu artinya menahan lisan, menahan hati, menahan anggota tubuh dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah saat menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Siapa yang bisa ngulangi? Dapat hadiah. Siapa yang bisa ngulangi dapat hadiah? Yang lain dulu, coba. Saya ulangi 2 kali ya. Sabar adalah menahan lisan, hati, dan anggota tubuh
dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah saat mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Sudah saya ulangi loh. Ya wis ping 3. Sabar adalah menahan lisan, hati, dan anggota tubuh dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah saat mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ya. Ya, bagus. Masya Allah. Terus sampai ke belakang. Ya. Macam macet loh. Itulah sabar. Jadi sabar itu nahan. Apa yang ditahan tadi? Lisan. Terus apa lagi? Hati. Terus anggota tubuh. Ditahan dari apa? Dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kapan? Saat mengalami hal yang tidak mengenakan. Contoh, sing ditahan lisan. Maka nek jenengan kepaduk niku enak mboten? Mboten enak. Lisannya ditahan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Contoh nih, aja dicontoh nih. Ya, wong kepaduk sing metu malah sing sikile papat. Itu berarti enggak sabar. Enggak sabar itu namanya. Ditahan. Lisan. Terus apa lagi tadi? Hati. Hati. Ya. Ditahan hatinya untuk tidak memunculkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Contohnya nopo? Prasangka buruk. Contohnya prasangka buruk kepada Allah. Wah, suudzon kepada manusia aja enggak boleh, apalagi suudzon kepada siapa? Allah. Jangan suudzon. Ya. Wah, Allah ini masa anak satu-satunya yang ada di rumah tangga saya kok malah dicabut nyawanya. Apa Allah ini enggak peduli dengan saya? Lah itu ada tetangga saya, anaknya wakeh urip kabeh. Kok enggak adil temen? Itu enggak sabar. Karena hatinya enggak ditahan. Terus apa lagi tadi? Anggota tubuh. Anggota tubuh. Ya. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Contoh, anak nggak sengaja mecahin apa? Gelas, piring, atau mangkok. Ya. Memang lisannya nggak ngomong apa-apa, tapi tangannya ngeplaki. Enggak, itu namanya enggak sabar. Sabar itu seperti itu. Jadi sabar itu tidak berkonotasi enggak ngapa-ngapain. Sabar itu artinya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Ustadz, bagaimana sikap seorang suami yang sudah ada niat meninggalkan pekerjaan di lembaga ribawi, namun istri, anak, dan mertua belum mendukung, sementara ibu kandungnya mendukung untuk segera resign dari pekerjaannya? Lanjutkan. Lanjutkan apa nih? Lanjutkan resign. Tapi, ada tapinya nih. Ya. Jenengan itu kepala rumah tangga.
Karena kepala rumah tangga berarti punya apa? Kewajiban. Kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anak jenengan. Itu yang harus jenengan perhatikan. Jadi pikirkan matang-matang, rencanakan matang-matang apa pekerjaan yang akan Anda lakoni setelah jenengan resign. Itu dipikirkan matang-matang. Dan yakin seperti yang saya sampaikan tadi, ya, pasti akan ada kemudahan. Tapi, ya ada tapinya lagi, ya. Allah itu ketika memberikan kemudahan itu enggak mesti, ya, enggak mesti langsung. Enggak mesti langsung. Contoh langsung itu tuh ya, begitu keluar dulu gajinya 10 juta, begitu keluar usaha langsung penghasilannya 20 juta. Orang mesti kayak gue. Ya mungkin seperti itu. Mungkin. Tapi ada kemungkinan yang lain. Jenengan begitu keluar, ekonominya jadi apa? Nyungsep. Ada kemungkinan. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Untuk apa Ustaz? Untuk menguji. Menguji apa? Menguji keseriusan Anda dalam jalan hijrah tersebut. Apa bali maning apa ora gitu loh maksudnya. Akan diuji sama Allah. Ya. Orang yang beriman akan diuji sama Allah. Seberapa dia istiqomah berpegang dengan keimanannya. Dan satu orang dengan orang yang lainnya ujiannya beda-beda. Bentuknya, waktunya beda-beda. Ada yang diuji sebulan, 2 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Pokoknya istiqomah. Pokoknya istiqomah. Sambil terus memberikan pencerahan kepada orang-orang terdekat tadi yang belum menyetujui rencana baik jenengan. Muslim itu seperti pohon kurma harus kuat, tapi bagaimana mengatasi ujian muslim yang malas? Contoh dalam mencari nafkah, lebih sering utang. Ya, mohon nasihatnya. Nasihatnya aja ngutang. Nasihatnya yo kerja. Ya, saya nasihatkan jamaah yang kami hormati. Ngutang itu memang terkesan lebih gampang untuk mendapatkan apa? Duit daripada dodolan cilok. Ya, yang harus keliling ke sana kemari. Ngutang tinggal modal apa? Modal abab. Ya. Bentar aja dapat 100.000, dapat 50.000. 5 menit. Ya. Sedangkan jualan itu bisa dari pagi sampai sore. Dapat berapa? Mungkin 50.000. Ya mendingan sing 5 menit Ustaz. Ketahuilah bahwa harta, uang yang kita dapatkan dengan cara yang terhormat. Ya, contohnya tadi jualan, macul, ya nukang, narik becak, ya, ojek. Uang yang kita dapatkan ya dengan cara yang terhormat itu akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, uang yang didapatkan dengan cara yang tidak baik itu akan dicabut keberkahannya oleh Allah. Akan cabut keberkahannya oleh Allah. Sehingga uang yang tadi berkah walaupun nominalnya sedikit,
itu akan jauh lebih bermanfaat untuk diri kita, untuk anak dan istri kita, dibandingkan uang yang banyak tadi. Yang didapatkan bukan dengan cara yang benar. Mendatangkan kebaikan bagaimana? Ketika Anda konsumsi uang yang cara halal tadi, dengan cara terhormat tadi, Anda dapatkan, kemudian Anda konsumsi, itu akan memunculkan di dalam tubuh Anda energi, kekuatan untuk melakukan ibadah. Ketika Anda berikan kepada anak istri Anda, itu akan membuat anak istri Anda memiliki karakter yang baik, sifat yang baik. Sebaliknya, harta yang tidak baik yang kita berikan kepada anak dan istri kita akan membuat mereka menjadi orang-orang yang susah diatur, ngeyelan, angel diomongi. Dan kalau Anda konsumsi sendiri akan membuat Anda males untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu indikator ketidakberkahan. Pas ya, sampai jam 11 malah lebih ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.